Diduga berkendara dalam keadaan mengantuk, sebuah minibus ringsek usai menghantam tiang penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Sebuah minibus ringsek pada bagian depan usai menghantam tiang penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengendarai kendaraan dalam kondisi mengantuk hingga menabrak tiang lampu penerangan jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi hanya mengalami luka cedera pada bagian kaki. Video seorang anggota polisi memadamkan mobil yang tengah terbakar di Jalan Tol Jagorawi viral di media sosial. Terima kasih, Pak Polisi. Dari video amatir ini memperlihatkan seorang anggota polisi yang belakangan diketahui bernama Aibtu Abdul Hafid seorang diri memadamkan mobil yang terbakar di Tol Jagorawi arah Jakarta. Aibtu Abdul Hafid yang merupakan anggota polisi Brigade Motor tengah melintas di Tol Jagorawi. Saat melihat mobil yang tengah terbakar, Aibtu Abdul langsung menghentikan truk tangki air yang melintas untuk kemudian seorang diri menyemprotkan mobil yang tengah terbakar. Api dapat dipadamkan setelah 10 menit disiram air. Terima kasih, Pak. Sebuah minibus terbalik dan menabrak pemotor di jalanan desa di Sukowono, Jember, Jawa Timur. Korban pemotor pingsan dan terluka parah. Beginilah detik-detik minibus terguling di Jalan Raya Desa Sukokerto, Kecamatan Sukowono, Jember, Jawa Timur. Sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba terbalik dan menghantam pemotor yang melaju dari arah berlawanan. Minibus baru berhenti setelah menabrak tiang listrik. Korban pemotor sempat berlari menyelamatkan diri ke seberang jalan dan langsung pingsan akibat luka di bagian kepala dan kakinya. Sementara minibus berisi 4 penumpang yang menghantamnya terlihat ringsek di bagian depan dan samping. Beruntung seluruh penumpang selamat. Jalur di kawasan desa Sukokerto sebenarnya sangat mulus lantaran baru diperbaiki. Namun diduga karena remblong, minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi langsung terbalik hingga menabrak pemotor. Masyarakat salah ini menangkap perbaikan jalan sehingga mereka lebih cenderung untuk tidak berhati-hati. Ya, ini sangat disayangkan sekali. Oleh sebab itu, saya sebagai warga masyarakat Jember berharap kepada warga masyarakat terutama yang ada di sekitar kanan kiri jalan supaya lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati karena angka kecelakaan, angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas ini masih. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Kendaraan yang ditumpangi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur dan istrinya mengalami kecelakaan. Mobil terbalik di tengah jalan lintas timur dekat lampu merah Simpang 4, Lampung Timur. Kecelakaan mobil dinas di kawasan Sukadana, Lampung Timur ini terjadi pada Jumat siang lalu, di mana mobil SUV yang ditumpangi Muhammad Yusuf dan istrinya terbalik hingga ringsek. Insiden terjadi saat Sekda Lampung Timur sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Dan kondisi penumpang yaitu sopir Muhammad Yusuf dan istrinya terluka ringan. Sementara kondisi mobil ringsek di bagian atas dan kap mesin. Sementara itu, jenazah pasangan kekasih korban tabrak lari di Nagrek, Kabupaten Bandung yang jasadnya ditemukan di Jawa Tengah dimakamkan. Kedua jenazah dimakamkan di daerah asalnya masing-masing. Jenazah Handi Saputra
Korban tabrak lari di Jalan Raya Garut, Bandung dimakamkan di kampung halamannya di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Minggu dini hari. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi juga dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Paman korban menyebut sejumlah warga sempat ditolak saat akan mengikuti mobil yang mengangkut jenazah kedua korban. Dari informasi tetangga ada yang mau ikutin juga, disuruh nggak boleh katanya. Tiga orang. Mobil datangnya dari arah mana, Kang? Dari arah Bandung mau ke arah Limbangan. Sebelumnya, dua remaja menjadi korban kecelakaan di daerah Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung pada 8 Desember lalu. Korban bernama Handi dan juga Salsabila dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah luar kota. Pelaku diduga tidak membawa para korban ke rumah sakit, melainkan malah membuangnya. Usai beberapa hari dinyatakan hilang, jenazah keduanya akhirnya ditemukan di Sungai Serayu di Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus mencari 16 tenaga kerja Indonesia yang hilang tenggelam di perairan Malaysia. Penyisiran di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia pada Minggu pagi terkendala cuaca buruk di lokasi. Tim SAR gabungan mengerahkan 3 kapal dalam pencarian kapal TK ilegal yang karam di perairan Malaysia. Pencarian hari ini dilakukan dengan menyisir lokasi perbatasan Laut Indonesia dan Malaysia. Namun operasi pencarian di hari keempat terkendala oleh cuaca buruk. Karena mungkin cuaca, jadi kita terhalang oleh angin, kecepatan angin dan gelombang yang cukup tinggi. Jadi di situ faktor utama kesulitan kami dalam melaksanakan tugas ini. Sebelumnya, kapal yang diduga mengangkut 50 TK ilegal tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia, Rabu lalu. Dari jumlah tersebut, 21 orang meninggal dunia, 13 orang selamat, dan 16 lainnya masih hilang. Kapal diduga karam setelah dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ahmad Afandi Pohan, iNews melaporkan. Dua pencuri besi penutup drainase saluran air di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam aksinya, pelaku membawa potongan dengan menggunakan motor. Dari rekaman CCTV, dua remaja melakukan aksi pencurian besi penutup drainase di Jalan Lapangan Bekasi Tengah, Margahayu, Kota Bekasi. Dua pelaku ini datang dengan menggunakan motor dan mengawasi situasi. Setelah dipastikan aman, salah satu pelaku mencongkel besi drainase dan menaikkan ke atas motor, lalu pergi meninggalkan lokasi. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sudah mendapat informasi tentang rekaman CCTV pencurian besi tutup drainase yang viral di media sosial. Viralisasi di media sosial terkait pencurian besi di sepanjang jalan drainase Kota Bekasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya viralisasi di media sosial tersebut, kita akan ungkap kasus tersebut. Saat ini pihak kepolisian tengah memburu para pelaku pencurian besi penutup drainase dari barang bukti rekaman CCTV. Kini kasusnya dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali meluncurkan awan panas guguran sejauh 3 km. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.